rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya kan? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kita hari ini sudah bertakwa atau merasa bertakwa? Saya pribadi mencurigai diri saya, jangan-jangan masalah saya belum selesai hari ini, hal-hal yang sedang saya hadapi ini belum ada nampak jalan keluarnya. Jangan-jangan saya bukan bertakwa, tapi merasa sudah bertakwa. Nah, merasa bertakwa ini yang masalah. Sehingga masalah nggak selesai. Apapun itu, kita tahu ilmunya, mengerti ilmunya, tapi jalan keluar belum datang. Berarti kita belum di jalur ketakwaan. Maka guru saya sering mengatakan, ganti fokusnya, jangan cari solusi, kata guru saya. Terus Ustaz, kalau nggak cari solusi, cari apa? Saya bilang, cari takwanya Allah, cari ridhonya Allah. Nanti solusinya Allah hadirkan. Tapi sunnatut tadarrujnya, sunnatullahnya harus dijalanin. Kalau kita sudah coba dengan cara yang sama nggak berhasil, berarti ada yang salah memang dengan tingkah laku kita. Pasti ada yang salah. Nggak mungkin juga Allah tuh iseng gitu, Allah tuh usil gitu sama hambanya. Nggak mungkin. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku, kata Allah, mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Fala tazolamu, janganlah kalian saling zalim menzalimi. Nggak mungkin Allah tuh menzalimi terus iseng gitu ngusilin hambanya. Benar. Ketika kita punya masalah tuh pesan cinta dari Allah, itu benar banget. Tapi masa iya sih dapat pesan cinta terus? Pasti ada yang salah sama diri kita. Pasti ada yang salah. Dan kita harus mau lapang dada, membuka hati, mengatakan, tolong tunjukin apa yang salah dalam diri saya. Apa yang harus saya perbaiki. Ya Allah, bimbing saya ya Allah. Jangan-jangan saya ini merasa benar di jalur yang salah. Itulah liciknya iblis, itulah cerdasnya dan pintarnya iblis mengganggu kita semua untuk merasa soleh, merasa baik. Nah, teman-teman yang baik yang dirahmati Allah, dua tadi ya. Ramadan punya KPI bertakwa. Lalu bertakwa itu punya ciri-ciri, punya outcome. Orang kalau bertakwa rumusnya dapat dua, kata Allah. Dapat jalan keluar, dapat rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Seharusnya orang itu kalau sudah beres Ramadan, maka dia harusnya berlimpah rezekinya. Saya nggak bicara uang ya. Saya kemarin malam jam 10-an tuh kedatangan tamu, 4 tahun menunggu anak. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, wasilah Ramadan ini, wasilah ini Allah kasih rezeki 4 tahun kami nunggu. Nangis, dapat anak hamil. Yang lain positif corona kan, dia positif hamil. Alhamdulillah. Ada teman saya utangnya lunas. Ada saudara saya justru malah bisnisnya, omsetnya malah naik, meroket. Jualan bakwan, 1 hari 7.000 piece. Anda bisa bayangin kayak gimana gorengnya itu. Yang lain pada ngeluh kan. Ekonomi hancur. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah. Ada teman saya YouTuber, konten kreator, bikin konten. Justru malah Ramadan ini kebanjiran orderan. Bukan cuma di angka rupiah-rupiah, tapi puluhan ribu US dollar. Saya waktu dia bilang saya dapat kontrak dari brand A, dari brand B sekian $10,000 US dollar, saya nggak kaget gitu, karena saya lihat dia dari sebelum Ramadan, sebelum Corona pun luar biasa, kenceng banget sedekahnya, kenceng banget nolong orangnya, kenceng banget beramal solehnya gitu. Teman-teman semua yang baik yang dirahmati Allah, Allah itu nggak mungkin salah ngasih rezeki, nggak mungkin. Dan rezeki kita tuh nggak mungkin diambil sama orang lain, mustahil. Aneh kalau menurut saya malah rezeki itu. Jangankan diambil orang lain, tertukar aja nggak mungkin. Karena itulah maha sempurnanya Allah. Nah, hari ini jalan keluar belum nampak depan mata kita, rezeki dari yang nggak disangka-sangka juga nggak nampak. Kita cenderung bingung, mentok, beda yang kita ucapkan, beda yang kita rasakan. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Teman-teman yang baik yang dirahmati Allah, ya kan? Nah, Ramadan ini menghasilkan sebuah output, menghasilkan sebuah outcome. Output dan outcome itu adalah pribadi yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, the next question is, pertanyaan selanjutnya adalah, apa barometer takwa itu? Jadi kalau pesan cinta dari Ramadan, seolah Ramadan itu pengen bilang gini, hai manusia yang beriman, kalian sudah menahan yang halal daripadaku karena aku,
maka harusnya keluarnya harus menjadi pribadi yang bertakwa. Kalian sudah tahu kan bertakwa itu menghasilkan 2 hadiah. Satu, jalan keluar. Yang kedua, rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Harusnya lulus Ramadan, kalian harusnya naik outstanding. Saya nggak bicara duit, saya bicara rezeki. Rezeki itu nggak mesti harus bentuk duit. Bisa anak, bisa bahagia, bisa tenang, bisa nyaman, bisa banyak banget. Nah, maka rumus selanjutnya ada di surat ketiga Ali Imran. Ayat 133 sampai 135. Nah, yang saya maksud dengan pesan cinta itu ada 6, ya kan? Ada 6 barometernya berdasarkan Quran surat ketiga, ya kan? Ayat 133 sampai 135. Apa ciri-ciri orang bertakwa menurut Quran? Tadi kan ada merasa bertakwa. Nah, sekarang kita harus tanya sama diri kita. Allah maunya apa sih gitu? Allah maunya apa? Kan kita belajarnya dari guru kita, menjadi hamba yang Allah mau. Nah, Allah tuh maunya kita seperti apa sih? Ada 6 barometer takwa. Sehingga kita bisa ngukur gitu. Kalau habis Ramadan ini, kita dapat nggak 6 ini? Kalau dapat 6 ini berarti Ramadannya berhasil. Kalau 6 ini nggak ada dalam diri kita, berarti Ramadan kita belum berhasil. Kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kita hanya menjadi makhluk Ramadhani, makhluk yang ya Ramadhani, ya hanya soleh ketika Ramadan, selesai Ramadan hilang semua. Nah, 6 barometer ini, 6 patokan ini bukan kata Luqman, tapi kata Allah di dalam Al-Quran. Surat ketiga ayat 133 135. Yang pertama, Allah bilang wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah siapin langit yang luas untuk orang-orang bertakwa. Nah, siapa orang itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Nah, karena ini di PPA, jadi saya pakai singkatan-singkatan supaya mudah dipahami. Yang pertama adalah MB. Ini saya kirim di ininya Kang Ustadz Randy di WA. Apa itu MB? Mudah berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Sarra artinya dalam terang-terangan, dharra diam-diam. Dalam lapang maupun sempit ya. Sarra wad dharra itu lapang maupun sempit maksudnya. Artinya ketika punya uang terus berbagi itu sangat wajar dan biasa. Yang hebat adalah ketika kita tetap mau berbagi pada saat kita sedang nggak punya uang. Saya belajar dari guru saya, Ustadz Adit. Saya manggilnya Ustadz Adit, founder dari Rumah Makan Gratis. Beliau cerita sama saya bagaimana cikal bakal mendirikan rumah makan gratis itu. Ceritanya inspiring, Kang Randy. Jadi beliau bilang, saya punya uang waktu itu Rp10.000, Ustadz. Saat saya sedang miskin, nggak punya apa-apa, punya uang 10.000, tapi otak saya kontraksi lalu berpikir gimana dengan uang 10.000 saya bisa ngasih makan membahagiakan 35 orang, bahkan 40 orang. Saya sholat, saya minta sama Allah, berdoa, minta dikasih ilham, dikasih ide, apa yang harus saya lakukan dengan uang 10.000 supaya bisa bagian 35 orang. Akhirnya dapat ilham. Saya waktu itu nggak bisa jawab pertanyaan beliau. Saya bilang, saya belum tahu Dit, gimana caranya? Saya bilang, Ustaz tahu nggak, habis sholat katanya, saya keidean Ustaz, dapat ide, dapat ilham. Saya bilang itu namanya ilham. Jadi keidean kata dia, beli teh serbuk. Lalu beli gula setengah kilo. Saya minta air sama orang, air putih. Lalu saya bikin es teh manis. Saya bungkus-bungkus pakai plastik es mambo. Saya bagi-bagiin. Alhamdulillah Ustaz, dari uang 10.000 itu bisa ngasih es teh manis dalam bentuk plastik-plastik kecil lebih dari kepada 40 orang. Dan itu dia bilang, itu awal mula rumah makan gratis. Ustaz. Ternyata bukan jumlah uang yang menentukan. Tapi ketika kita punya niat, kita punya azam untuk menolong atau membantu orang, Allah bukain jalan-jalannya. Maka akhirnya saya ngambil kesimpulan, saya bilang sama guru, sama Adit, saya bilang, Dit, kalau ada mau pasti ada jalan. Kalau nggak ada mau pasti ada alasan. Nah teman-teman, bukan seberapa banyak ilmu yang kita miliki, berapa banyak kajian yang sudah kita hadiri,
Ayo, sudah berapa banyak ilmu yang sudah kita ketahui itu kita jadikan amal soleh. Harus di-action kan, bos. Nggak cukup hanya sekedar di kajian saja, nggak cukup cuma sekedar. Nah, mudah berbagi ini, mental geseriun ini, geser. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu harus jadi action. Nggak boleh cuma ngomong aja. Nah, kalau habis Ramadan semakin suka berbagi, semakin suka nolong orang, berarti kita robbani, lulus Ramadannya. Tapi kalau habis Ramadan makin pelit, bakhil, kedekut, wassalamualaikum. Ramadan kita hanya sekedar